Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Masjid Raya Baitur Rahman yang ikut menyaksikan melalui TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita mulai kajian kita dengan selalu memuji Allah, dengan bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah atas segala limpahan nikmat, atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan kebenaran dan menjelaskan tentang hal-hal yang benar, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam biadab menuju ke alam yang beradab, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Dan kita bersyukur dengan hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita ini. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbebas dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita Ustadz Miswar itu di surah Al-Anfal mulai ayat 30. Kita lihat bagaimana upaya dari orang-orang kafir sejak di Mekah sampai dengan ke Madinah. Rasul kita ini mau diculik, mau dibunuh, mau diusir. Diusir dari mana? Dari kota kelahiran Nabi, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi Allah yang menyelamatkan Rasul beserta para pengikutnya, umat Muhammad dari kaum muhajirin, kaum ansar, telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi berdakwah pada waktu itu, ini mohon maaf saya menjelaskan sedikit tentang apa yang dibacakan tadi. Dan kita melihat betapa mereka ini mengejek Nabi. Apa kata mereka? Apa yang kamu bacakan, hai Muhammad, saya juga bisa. Kami juga bisa ini. Dan kalau memang engkau benar-benar seorang nabi, seorang rasul, nggak usah berdakwah. Coba datangkan kepada kami batu dari langit supaya kami ditimpa azab saja oleh Tuhanmu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, Allah tidak mengazab sesuatu kaum wa anta fihim. Kamu masih berada di tengah-tengah mereka ya Rasulullah. Dalam rangka menyelamatkan engkau dan orang-orang beriman, mereka juga selamat. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah dalam rangka menyelamatkan Nabi dan sahabat pada waktu itu. Orang-orang yang menghina Nabi pun jadi selamat. Artinya enggak jadi turun batu dari langit. Enggak jadi turun batu dari langit untuk mengazab orang-orang yang sedang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang dibacakan di depan mereka itu dia bilang asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng-dongeng orang dahulu yang kamu bacakan ya Muhammad. Kalau kami baca kami juga sanggup seperti kamu. Begitulah ejekan-ejekan yang
ditimpakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi selalu bisa bersabar di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah, di dalam menyampaikan dakwah dan risalah. Karena salah satu kunci sukses dalam berdakwah itu bersabar. Sabar, sabar, kuatkan kesabaranmu. Dan siap siagalah, semoga kamu selalu berada dalam keadaan sukses dan beruntung. Inilah yang dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, baik dari kalangan Muhajirin, Ansar, dan kemudian diikuti oleh tabi'in dan seluruhnya sampai dengan kita semua. Mudah-mudahan mau untuk mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk mengajak manusia dari alam yang tidak benar menjadi benar, dari alam yang salah menuju alam yang baik, dari alam yang gelap gulita dalam keimanan. Mari kita mengajak saudara-saudara kita untuk menuju alam yang cerah, alam Islamiyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih di surah Maryam. Ayat yang kita bacakan hari Rabu malam Kamis yang lalu sudah sampai pada ayat 59 di surah Maryam, tentang pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua tentang akhlak generasi dari satu generasi ke generasi yang lain, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Tetap ada orang-orang yang berbuat baik, dan dari masa ke masa juga tetap ada generasi-generasi yang merusak tatanan Islam itu sendiri. Contoh ayat yang sering kita baca ini, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kelak akan lahir nanti sesudah mereka. Jadi dari satu generasi ke generasi yang lain. Dulu misalnya pada masa generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang sangat tunduk patuh kepada Allah, mengikuti Rasul dengan segala ketaatannya, dengan segala sifat khusyuknya. Tapi kemudian akan lahir nanti generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat. Ini apakah sudah sampai generasi kita ini sudah banyak anak-anak muda termasuk orang tua di dalamnya? Karena kalau tua sekarang itu kalau dibandingkan dengan orang yang sudah meninggal dan sudah sangat lama, ini generasi juga. Jadi zaman ke zaman, masa ke masa. Nah, kita lihat kalau misalnya sudah tua, orang nggak mau sholat, nggak mau beribadah, ini termasuk generasi buruk. Nah, anak muda juga seperti itu. Karena Allah sudah memberitahu, fakhalafa mim ba'dihim, akan hadir nanti sesudah mereka. Mereka ini kalau kita lihat dari zaman ke zaman. Dulu misalnya pada masa Nabi Nuh, itu sudah banyak orang-orang yang ingkar pada Allah. Apakah setelah Allah mendatangkan banjir yang melanda kota Nabi Nuh, setelah itu sudah selesai, hanya tinggal orang beriman saja? Tetap saja. Dari masa ke masa akan lahir generasi-generasi jelek. Di generasi Nabi Hud, Nabi Soleh juga ada orang-orang yang toleh, yang jahat, bahkan menghina Nabi dan Rasul mereka. Sehingga mereka, tempat tinggal mereka di kota Iram itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iramazatil Imad, kota Iram yang penuh dengan bangunan-bangunan yang hebat, tinggi, penuh dengan berbagai macam arsitektur yang sangat indah. Tapi masyarakatnya sombong dan angkuh,
Akhirnya negeri dan orang-orangnya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini ada di dalam surat Al-Fajr atau surat Al-Fajr. Iramazatil Imad, kota Iram yang penuh dengan tiang-tiang, gedung-gedung yang hebat. Jadi maknanya kalau kita misalnya dari hari ke hari kita lihat gedung-gedung semakin hebat, mobil-mobil semakin mewah, yang sekarang mulai hari ini masyarakat mulai risau karena besok akan dinaikkan BBM. Masya Allah, kekayaan dan lain-lain sebagainya tidak bisa menenangkan hati dan pikiran kita kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan, Muhammad, nanti kamu akan melihat dari generasi ke generasi, kamu akan mendapatkan orang-orang yang kufur dan kafir kepadaku. Bahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ini yang kita lihat. Sudah sampaikah apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat 59 ini? Akan lahir sesudah mereka generasi yang menyanyiakan salat, yang mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Enggak indah pemandangan di negeri syariat Islam ini. Jika ada sampai dengan sekarang datang ke warung kopi menjelang maghrib, padahal di sebagian warung kopi itu ada musola yang disediakan, tapi ada saudara-saudara kita yang enggak sholat. Tidak ada halangan, tidak ada hit bagi laki-laki. Ini jangan dianggap bahwa penceramah mupepep, itu bukan. Ini diingatkan. Mengapa? Kalau enggak ada yang mengingatkan, dunia kita ini akan cepat runtuh dan roboh. Sebenarnya dengan keimanan orang-orang yang beriman ini, dunia ini jadi pasak. Wal jibala autada, gunung-gunung itu menjadi pasak. Apa maknanya? Allah jadikan gunung untuk menguatkan bumi, jangan cepat longsor. Maka Allah hidupkan orang-orang yang beriman. Dengan kekuatan iman mereka, dunia ini enggak cepat roboh, enggak cepat diansap oleh Allah. Maka jika ada terus-menerus orang yang berdakwah menyampaikan pesan-pesan Allah, bahasa isyaratnya dunia ini semakin kuat. Karena masih ada orang-orang yang menguatkan. Apa yang dikuatkan iman, terserah pada orang yang mendengar. Enggak mau dengar, terserah. Tapi kalau masih kita ini sehat walafiat, dengarkan semua nasihat-nasihat. Yang sudah Islam, jangan meninggalkan sholat. Yang sudah beragama Islam, jangan meninggalkan sholat. Yang sudah beragama Islam, jangan meninggalkan sholat. Karena Allah menyebut orang yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, itu bukan generasi baik, tapi generasi buruk dan jelek. Baca nanti. Yang tidak bisa bahasa Arab, buka Quran tafsir bahasa Indonesia. Bukan mengada-ngada menterjemahkan ini generasi jelek. Disebutkan oleh para mufassir di dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Akan lahir nanti sesudah mereka generasi yang jahat, generasi yang jelek. Siapa mereka? أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, yang menyanyiakan salat. Nah, ini terbagi para mufassir di dalam menafsirkan ayat ini. Kita sangat setuju dengan ungkapan Tuan Guru Bajang TGB Zainul Majdi, mantan gubernur NTB itu. Beliau bilang begini, kalau seseorang sudah bisa menguasai tafsir Ibnu Abbas, sudah cukuplah bagi dia untuk mengajar, untuk belajar dan lain sebagainya. Mengapa Ibnu Abbas ini dieluk-elukan atau dimuliakan? Karena dipuja dan dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup. Bukan memuji adik sepupunya, tapi karena memang Ibnu Abbas ini sangatlah cerdas dia di dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran yang disebut dengan Turjumanul Quran. Sangat ahli memahami ayat-ayat Al-Quran. Dari mana keahliannya? Juga dari Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar, dia bisa menjelaskan, dia bisa menerjemahkan, dia bisa berdakwah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita mau mendengar satu ayat ini, bahwa generasi yang jelek, semua para mufassir meskipun berbeda dalam penafsirannya, ada'us shalah diterjemahkan dengan orang yang meninggalkan salat dan menyia-nyiakan salat, menggampangkan. Misalnya dalam satu hari Allah mewajibkan salat 5 kali, paling satu hari salat 1 kali saja. Ini termasuk ada'us shalah. Apalagi yang meninggalkan salat 5 waktu setiap hari, ini adalah generasi yang jelek dan buruk yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59. Fasawfa yalqawna ghayya. Jadi efek dari meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat, akhirnya menjadi generasi yang sesat. Jadi efek dari menyia-nyiakan salat, tidak salat setiap hari, ujung-ujungnya dia jadi orang sesat. Enggak cerdas lagi. Dia beragama Islam, lahir dalam keadaan Islam, tapi hidup dalam keadaan kafir. Mati juga dalam keadaan kafir. Yang disuruh di dalam agama kita, kita yang sudah lahir dalam Islam, mari kita beramal dengan amal yang diajarkan di dalam Islam. Dalam Islam ada rukun Islam yang 5 kita amalkan. Misalnya kita sudah bersyahadat, dulu sejak lahir sudah diazankan, sudah diiqamatkan. Tinggal yang kedua, laksanakan sholat. Kalau Allah berikan kemudahan rezeki, nanti setelah dewasa anak-anak tidak wajib zakat, karena dia belum punya apa-apa. Kalau dia nanti diberikan kemudahan oleh Allah, bayar zakat. Kemudian datang bulan suci Ramadan, laksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan jika Allah memberikan kesanggupan baik fisik maupun uang, daftarkanlah untuk menunaikan ibadah haji. Jangan takut dengan lamanya masa menunggu. Dari sekarang, insya Allah Allah akan memenuhi hajat dan keinginan kita. Ini adalah tuntunan Allah. Ini adalah tuntunan Rasul. Jangan kita menyepelekannya, terutama sholat. Mengapa Nabi berpesan ummati, 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 ummatku, 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 as-salah, 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 salat, salat, salat. Artinya apa? Kegundahan bagi Nabi kalau nanti setelah Rasulullah meninggal, enggak ada lagi orang yang mau menyampaikan dakwah tentang salat. Akan ada nanti generasi-generasi yang mengabaikan salat, yang menyia-nyiakan salat, ceramah tentang salat tidak lagi banyak dibicarakan, takut tersinggung orang. Sebenarnya kalau kita masih mau beriman kepada Allah, jika ada nasihat-nasihat seperti ini, bersyukur kita kepada Allah. Masih ada orang yang mengingatkan kita. Coba nanti kalau sudah dikuasai oleh setan, tidak ada lagi. Istahwaza alaihimus syaitan. Bila seseorang sudah dikuasai oleh setan, fa'ansahum zikrallah, maka setan akan mengajak mereka untuk lupa kepada Allah, untuk lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan ikut. Setan itu kan sesat. Setan itu musuh Allah. Fahzaru, hati-hati. Jangan ikut, jangan berkawan. Rugi kita ini. Akan menjadi fasawfa yalqawna ghayya. Kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Nah, ini kita lihat bagaimana mulianya Allah. Kuasanya Allah. Akbarnya Allah, maha agungnya Allah. Maka tiap hari Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Sudah tahu hambanya selalu berdosa. Sudah tahu hambanya selalu bergelimang dalam dosa dan kesalahan. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan durjana.
bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendurhakai Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mereka semua mengabaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maafkan, Allah beri peluang. Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Ini meskipun ada dosa, ada kekurangan, ada kekhilafan, mari kemari kata Allah. Illa man taba, kecuali bagi orang-orang yang mau bertobat. Nah, ini kan pintu. Dibuka pintu, dah salah. Allah Maha tahu hambanya ini lemah, manusia ini lemah. Iman itu al-imanu yazid wa yanqus. Iman seseorang itu kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Bagaimana cara agar iman kita itu selalu stabil dan bertambah? Rasul sudah berpesan, jaddidu imanakum. Perbaharui imanmu. Nah, dulu boleh nanya, kalau tidak khutbah boleh nanya. Ceramah seperti ini langsung, kalau jamaahnya enggak jelas langsung nanya sama Rasulullah. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami perbaharui iman kami ya Rasulullah? Rasul menjawab langsung juga, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, tingkatkan imanmu dengan selalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tiada yang disembah illallah, la na'budu illallah. Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah yang sering hadir mungkin pada acara-acara zikir, sering itu kita dengar la ilaha illallah, la na'budu illallah. Itu jangan hanya menjadi hiasan bibir, tapi amalkan apa yang kita ucapkan. Kan sering tuh, la ilaha illallah, la na'budu illallah. Sebenarnya kalau itu saja diucapkan kemudian diresapi, ya Allah ya Tuhanku, tidak ada yang disembah illallah, la na'budu illallah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Di surah Al-Anbiya Allah berfirman, Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil ars amma yasifun. Nah itu. Jadi kalau sekiranya di bumi ini ada dua Tuhan, di langit dan di bumi ada dua Tuhan, maka hancur bumi ini. Allah ahad. Qul huwallahu ahad. Ucapkan ya Rasulullah dan sampaikan ya Rasulullah bahwa Allah itu esa. Allah ahad. La ilaha illallah. La na'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah selain Allah. Nah, ini. Jadi Allah memberikan peluang kepada setiap hambanya untuk bertaubat dari segala kekurangan dan kekhilafan. Sebenarnya di zaman yang sudah maju ini bukan lagi berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan sholat, tetapi orang yang sholat yang belum mampu untuk sholat nawafil misalnya, sholat sunat. Nah ini sebenarnya pembicaraan yang sudah modern, yang maju. Tidak lagi berbicara tentang orang Islam yang tidak sholat. Sekarang orang Islam yang sudah sholat, yang belum pernah sholat sunat lah. Nah, begitu. Yang belum pernah mencoba sholat duha lah. Yang belum pernah mencoba sholat tahajud lah. Ini yang dimaksud dengan perkembangan. Maju kita ini. Ya kan? Meningkat kehidupan kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam kamu bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Kemudian Allah terangkan, nafilatan lak. Salat tahajud itu sunat bagi kamu. Berbeda dengan para nabi, para rasul, itu sudah mewajibkan diri dengan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kita ini sunat. Nafilatan lak. Salat sunat bagimu. Tetapi dengan kamu melakukan salat sunat itu, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan mengangkat derajatmu ke dalam posisi terpuji. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering mengikuti wisuda anaknya paham nih dengan terpuji, ya kan? Dengan kumlot yang disematkan oleh rektor atau oleh dekan, di sini bangga. Anak didampingi oleh ayah dan ibunya karena anaknya juara, terpuji. Terpuji. Bahagia kita dengan punya anak misalnya lulus terpuji. Bahasa Arabnya mahmuda. Dan mohon maaf, anak saya termasuk yang lulus terpuji di Bandung. Ayah dan ibu boleh masuk untuk mendampingi anaknya yang lulus terpuji. Bahagia sebagai seorang ayah dan ibu. Bahkan saya pernah menceritakan di sini, ada seorang bapak yang kerjanya tukang Grab, ojek kalau di Jakarta. Itu anaknya di S2 lulus cum laude, terpuji. Nangis dia ketika anaknya menyerahkan sertifikat atau piagam kepada ayahnya. Menangis duduk di samping kami. Masya Allah, seorang ayah yang bekerja dengan keringatnya, yang Masya Allah dengan segala keletihan dan kecapekannya, tetapi pada hari wisuda anaknya dia bisa melihat anaknya lulus terpuji. Bahagia. Itu hanya ukuran dunia. Apalagi mudah-mudahan kita semua ini bisa diangkat oleh Allah seperti firman-Nya, yang kamu lakukan wahai hambaku itu adalah pekerjaan-pekerjaan sunat. Tetapi dengan kemampuanmu itu, setelah kamu melakukan hal-hal yang wajib, kemudian kamu mampu melakukan nafilah, salat-salat sunat, terutama tahajud itu, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kiranya Allah, atau semoga Allah mengangkat derajatmu dalam posisi mulia dan terpuji. Kapan dibangkitkan? Ya di yaumil mahsyar. Nah, di dunia mungkin dia termasuk orang yang prihatin hidupnya, semua kebutuhannya banyak tidak terpenuhi, tapi nanti semua kebutuhan dan keinginannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita semua menginginkan agar yang sudah baik kita tingkatkan kebaikan. Bukan yang sudah baik ini kita remehkan. Mana contoh, udah rajin sholat, tapi kemudian tidak sholat lagi. Karena sibuk, karena sudah sukses, karena sudah punya uang sedikit, udah bisa ngopi setiap hari, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jangan dilakukan. Karena kalau kita melakukannya, kita ini sudah dikuasai oleh setan laknatillah. Namun pun demikian, Allah menawarkan. Nah ini, di setiap ayat, Masya Allah, kita baca di surat Az-Zumar, Allah cerita. Tapi kemudian Allah buka pintu. Allah buka peluang untuk hamba-hambanya yang punya kekurangan, yang punya kekhilafan, yang menyia-nyiakan salat. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali bagi orang yang bertaubat kepada Allah. Setelah bertaubat apa? Beriman kepada Allah.
setelah beriman kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal dengan amal-amal yang baik. Artinya jangan setelah taubat besok buat dosa lagi, jangan. Hari ini rajin sholat, besok enggak sholat lagi. Itu tidak amanah. Tidak amila salihah. Yang paling bagus ikuti urutannya. Illa man taba, kecuali bagi orang yang bertaubat. Taubat dari mana? Dari kebodohan, dari kesalahan, dari dosa, dari maksiat, dari syirik, dari kafir, dari berbagai macam hal yang tidak baik. Illa man taba, kecuali bagi orang yang bertaubat. Apa pekerjaan setelah taubat? Kuatkan keimanan kita. Wa amana, beriman. Setelah kita kuatkan keimanan, apa yang harus kita lakukan? Wa amila salihah, dan beramallah dengan amal yang soleh. Jadi lakukan yang baik-baik, karena semua pekerjaan baik itu untuk diri kita juga. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang melakukan hal-hal yang baik itu untuk dirinya. Dan siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, Allah timpakan kejahatan untuk dirinya juga. Kadang-kadang ada pekerjaan baik yang mendatangkan manfaat untuk orang lain. Tapi Allah berikan dahulu kepada yang bersangkutan ini. Contoh ya, kita bersedekah kepada seseorang. Itu kan dia mendapatkan nikmat dari sedekahnya orang. Tetapi Allah terlebih dahulu telah memberikan pahala kepada yang bersedekah. Karena kebaikan itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan-perbuatan orang yang berbuat baik. Jadi kita kunci pekerjaan apabila seseorang telah terlibat dalam dosa, dalam berbagai macam kekurangan, dalam berbagai macam kekhilafan dan dosa, termasuk sering meninggalkan sholat, Allah buka pintu peluang. Illa man taba, kecuali bagi orang yang mau bertaubat. Apa maksudnya? Allah ampuni. Hamba-hambaku yang sudah berdosa, kan ada itu di surat Az-Zumar ada. Jangan berputus asa, tapi bertaubatlah. Nah, sekarang di sini di surat Maryam juga Allah buka peluang. Illa man taba, kecuali bagi orang yang mau bertaubat, wa amana, dan orang yang tetap beriman, wa amila salihah, dan mau berbuat baik atau beramal dengan amal yang saleh. Apa manfaatnya? Faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Maka mereka itulah yang akan masuk surga, dan Allah tidak mendolimi dengan sesuatu apapun. Jadi kalau dia sudah bertobat, beriman dan beramal soleh, berarti surga tempatnya. Maka kita lihat ada orang-orang yang berdosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih kehidupannya. Sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dia ke dalam surga, Jannatu Adnin. Surga Adnin. Jadi berbagai macam nama surga ada, Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Na'im, ada surga Darussalam dengan pintu-pintu surga yang banyak. Ada Babus Salam, ada Babur Rayyan, ada Babut Taubah, dan pintu-pintu lainnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mau bertaubat atas segala kekurangan dan kekhilafan kita. Selanjutnya tetap dalam beriman kepada Allah, dan kemudian beramal dengan amal yang soleh,
maka orang-orang inilah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apa janji Allah kepada mereka? Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Ini surga Adnin yang telah dijanjikan oleh Allah yang Rahman kepada hamba-hambanya. Meskipun surga itu gaib, tidak ada yang sudah melihat surga ini. Kita yakin surga ada, tapi belum pernah kita lihat. Bil ghaib. Ini cerita gaib, tapi kita yakini. Mengapa kita yakini? Karena cerita dari Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang mewafatkan dan mematikan kita? Allah. Jadi cerita surga adalah cerita dari Allah. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya janji Allah itu pasti ditepati. Apa makna ma'tiya itu? Kalau ya'ti itu datang. Jadi didatangkan, akan ditepati, tidak ada yang bohong. Nah, bahkan nanti cara masuk ke dalam surga itu didekatkan oleh Allah. Wa uzlifatil jannah lil muttaqin. Surga itu didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.